Kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami masuk dengan hati bersyukur. Kami masuk Tuhan dengan penuh dengan kekudusan. Kami boleh masuk Tuhan ke dalam hati-Mu Tuhan dengan hati yang ikhlas. Dengan hati yang penuh dengan iman ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan sebab kami adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus. Sehingga pada siang hari ini kami boleh dengan keberanian kami datang kepada Engkau. Sebab Engkau telah menguduskan kami. Darah-Mu Yesus telah mengampuni segala kesalahan kami. Darah-Mu Yesus telah menyucikan hati kami. Sehingga dengan hati yang suci ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama berdoa. Untuk kami boleh bersama-sama menaikkan doa syukur kami, pujian kami dan penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberikan kepada kami waktu pada siang hari ini bersatu hati bersama-sama untuk berdoa. Dan sebelumnya Tuhan kami akan mendengarkan renungan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman boleh menguatkan kami sehingga kami boleh mengerti sikap kami untuk berdoa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Salam saudara. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan untuk siang hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di dalam doa puasa. Saya bersyukur bisa bersama-sama dengan saudara di tempat ini untuk kita menaikkan doa puasa kita. Sebenarnya ini sudah 2 minggu yang lalu nih ketua doa puasa nanya, memberitahukan, Pak bisa mimpin doa puasa nggak? Aduh saya lagi udah jadwal Pak ke Jakarta. Jadi sudah jadwal ke sana, ya tolong ada rekan-rekan diaken yang lain saya bilang. Kemudian kemarin juga saya pas lagi di Batam, bisa melayani di doa pelayan enggak Pak Benas? Saya lagi di Batam di pastor. Jadi memang saudaraku yang terkasih, jadwal saya memang sudah terprogram. Jadi sampai mungkin bulan 5, bulan 6 setiap minggu saya memang lebih banyak keluar kota. Tapi kalau misalnya saya sudah ada terjadwal, saya akan usahakan untuk melayani. Ya, karena memang ada dalam tahun ini saya percaya kata kita siap berarti kita membangun gereja Tuhan baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di marketplace. Oleh sebab itu, saya bersyukur waktu-waktu yang saat hari ini ya saya bisa hadir bersama-sama dengan kita untuk kita bisa menaikkan doa kita bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke dalam doa bersama dalam doa puasa ini, kita akan baca firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah putus-putus ya suaranya. Firman Tuhan ini yang sudah disampaikan di dalam ibadah minggu kemarin ya. Di sini ada Ibu Alin dan juga Pak Yohanesan yang sudah menyampaikan di dalam Matius 5. Di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 6. Matius 6 ayat 5 sampai 6. Ini sudah dibagikan di ibadah minggu kemarin, namun saya akan mengupasnya dari satu sisi yang sudut pandang yang lain. Ya, sudah ada. Mari kita baca bersama-sama Matius 6 ayat 5 sampai 6. Ya, 1, 2, 3. Ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Kalau kita lihat nas ini sesuai dengan topik yang disampaikan oleh pastor bagaimana sikap kita berdoa. Jadi hal berdoa ini adalah ajaran Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana
seharusnya kita berdoa. Nah, jadi ini adalah Yesus mengajarkan kepada umatnya, kepada kita, kepada murid-muridnya, bagaimana seharusnya engkau berdoa. Jadi sehingga kata yang ada di sini, kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Itu berarti sebenarnya orang yang munafik itu bukan menunjukkan kita itu sedang menghakimi orang. Ya, jadi ketika kita berdoa, kau munafik. Sebenarnya tujuannya bukan untuk menghakimi saudara-saudara yang lain. Bukan menghakimi rekan-rekan kita sepelayanan di tempat ini, kau munafik, kau munafik. Inilah kau bacalah firman Tuhan. Tapi ini mengajarkan kepada kita bagaimana sebenarnya sikap kita berdoa. Oleh sebab itu 5 dan 6 itu akan kita gali bagaimana sebenarnya doa yang Tuhan inginkan. Saya pernah mendapatkan ketika saya ajak untuk doa, kenapa kamu nggak berdoa? Saya lihat itu kayak orang munafik, Pak. Kenapa orang munafik? Berdoa. Tapi kelakuannya nggak beres juga. Dia menggunakan kata munafik itu untuk menghakimi. Jadi sebenarnya tidak. Sebab firman Tuhan diilhamkan Allah adalah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang, supaya orang itu boleh kembali kepada kebenaran, kepada jalan Tuhan. Oleh sebab itu sebenarnya mengapa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mendidik kita, supaya kita kembali kepada Tuhan, kepada kebenaran itu, supaya mendidik dan mengajar kita dan mengingatkan kita apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan yang munafik? Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih pasti tahu artinya munafik. Sekali lagi, kata munafik itu bukan menghakimi. Dan saya membahasnya bukan tujuannya, kalau saya lihat Bu Ratna, bukan berarti Bu Ratna munafik, enggak gitu saudaraku ya. Jangan nanti pas saya pandang, ini kakaknya, bapak ini kayaknya memandang kepada aku ini, enggak. Ya, tolong dihilangkan, tidak ada dengan maksud menghakimi, tapi mengajar dan belajar oleh karena firman Allah. Kita tahu kata munafik itu artinya berpura-pura. Ya, itu bahasa yang umum. Ketika dikatakan orang munafik berarti dia berpura-pura. Berpura-pura itu artinya apa yang diomongkan itu sebenarnya tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ya, kita semua tahu. Apa yang diomongkan sebenarnya nggak sama dengan apa yang di dalam hatinya. Ketika dia katakan, engkau baik. Sebenarnya di dalam hatinya itu berbeda, itu yang dikatakan munafik. Tetapi kalau kita katakan kepada orang, kau orangnya baik ya, luar biasa dipakai Tuhan. Dan itu berasal dari dalam hati kita, itulah yang menjadi doa dan berkat orang yang menerima doa tersebut. Jadi itu yang perbedaannya. Amin saudara. Jadi kalau munafik itu orang yang berpura-pura, mengucapkan yang dikatakannya, tetapi berbeda apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Tempat tersembunyi di dalam diri kita ini adalah hati kita. Ya. Dan kita bisa menyembunyikan segala sesuatu di dalam hati. Kalau perkataan kita kan langsung nampak. Kalau kita berkata kasar, kali orangnya. Kalau kita berkata lembut, orang itu mengatakan, lembut kali, baik kali ibu itu. Baik kali bapak itu. Kalau kita katakan kasar, berarti orang kan tersinggung. Kasar kali dia. Namun apa yang di dalam hati kita, tidak ada yang tahu. Selain kita dan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan katakan, aku melihat apa yang tersembunyi di dalam hatimu. Apa yang di dalam hati kita, itulah yang Tuhan lihat. Sehingga dikatakan di dalam ayat 6, aku akan membalas apa yang ada di dalam hatimu. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan
Aku berdoa Tuhan, selamatkan keluargaku, selamatkan bapak ini, selamatkan ibu ini. Tuhan berkati hidupku Tuhan, di dalam nama Yesus. Aku membutuhkan berkat-Mu Tuhan, aku membutuhkan A, B, C, D. Tapi Tuhan ketika kita berdoa, Tuhan lebih tertarik melihat apa yang ada di dalam isi hati kita. Amin, saudaraku. Ketika kita berdoa, dengan begitu banyaknya doa kita, ternyata Tuhan lebih tertarik melihat apa yang isi di dalam diri kita. Sehingga ayat ini berkata, aku akan balas yang tersembunyi itu, apa yang di dalam hatimu, aku akan balas, aku akan jawab, aku akan penuhi apa yang ada di dalam dirimu. Sehingga ketika di dalam diri kita, di dalam hati kita, penuh dengan kecurigaan, penuh dengan duniawi, penuh dengan niat-niat yang jahat, maka Tuhan akan membalasnya itu dengan mendisiplin hidup kita. Ya, ketika kita dalam hati kita penuh dengan duniawi, penuh dengan nafsu-nafsu dunia ini, maka Tuhan akan mendisiplin diri kita. Ketika hati kita, Tuhan lihat hati kita penuh dengan kasih akan sesama. Tuhan melihat hati kita penuh dengan belas kasihan. Ketika Tuhan melihat hati kita penuh dengan murah hati, mendoakan, apa yang perlu aku doakan ya Pak? Ibu, apa yang perlu aku doakan? Tolonglah suamiku, tolonglah anak-anakku, doakanlah. Ayo kita doakan Pak, ayo kita doakan. Maka Tuhan akan melihat hati kita sebagai pendoa, sebagai orang-orang yang berdoa, lalu Tuhan balas, Tuhan bekerja. Lalu Tuhan menggerakkan hati suaminya, hati istrinya, dan hati anak-anaknya supaya dia berbalik dan mengikut kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu begitu pentingnya hati ini untuk terus kita jaga. Karena dari sini terpancar kehidupan, sama seperti dikatakan Amsal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati kita terpancar kehidupan. Kalau kita jaga hati kita, maka kehidupanlah yang akan kita berikan kepada orang-orang di sekeliling kita, bagi keluarga kita. Namun kalau hati kita sudah mulai rusak oleh karena dunia ini, maka kita akan memancarkan pemberontakan, kita seling membuat masalah, lalu kita merusak hubungan dengan yang lainnya. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Amin, saudara. Lalu bagaimana kita menjaga hati kita? Tentu kita harus melihat dan memprioritaskan. Ternyata hati kita ini yang penting. Di dalam Ibrani 6, Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22. Ya. Saya bacakan kepada kita semua. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saat kita datang kepada Tuhan sore hari ini, mari kita menghadap kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Amin, saudara. Amin. Hati yang tulus ikhlas. Hati yang tulus, memang Tuhan, aku mau datang ke tempat ini, datang untuk berdoa. Aku mau berdoa. Aku mau datang ke tempat ini menyembah Engkau Tuhan. Aku memang mau datang ke tempat ini memuliakan Engkau Tuhan, menaikkan doaku, menaikkan permohonanku. Hati kita harus ikhlas datang kepada Tuhan. Dan hati ikhlas itu dengan penuh keyakinan bahwasanya hati kita telah dibersihkan dari hati nurani kita yang jahat. Jadi memang hati kita perlu dibersihkan. Dibersihkan oleh darah Kristus, dibersihkan oleh penebusan Kristus,
dibersihkan dengan air yang kudus, darah yang kudus, disucikan hidup kita. Jadi hati kita harus dibersihkan, dan saat kita datang kepada Tuhan, maka hati kita sudah datang dengan hati yang ikhlas. Amin, saudara? Amin. Sehingga dibuang segala, dikatakan di sini, hati nurani kita yang jahat. Segala niat-niat yang jahat, segala bentuk-bentuk kecemburuan, segala bentuk-bentuk yang tidak berkenan kepada Tuhan dibersihkan, dibuang di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan mau melihat apa yang ada di dalam diri kita. Sehingga pada hari ini, biarlah kita mempersiapkan kita untuk berdoa dengan hati yang tulus, dan hati kita sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Karena hati nurani yang jahat itu berasal daripada dunia ini, berasal dari si jahat yang berusaha merusak hidup kita. Yang datang dari dunia ini, baik itu melalui pertemanan, baik itu melalui sosial media yang tidak sengaja saudara buka lalu saudara tonton, ataupun dari pertemanan lingkungan kita yang kadang kita harus berteman kepada mereka karena ada suatu kepentingan atau hal-hal yang lainnya, dan semuanya kita harus membersihkan kehidupan kita dan hati kita. Oleh sebab itu di dalam pergaulan saya, walaupun banyak lingkungan kita melakukan hal, lingkungan saya melakukan banyak hal-hal yang jahat, bahkan kadang-kadang merencanakan sesuatu yang jahat, ya, kemudian mereka melakukan sesuatu yang jahat. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya ada di dalam dunia ini, di marketplace, tolong saya Tuhan supaya saya tidak ikut di dalamnya. Karena kita masih tinggal di dalam dunia ini. Amin, saudara. Kita masih tinggal di dalam dunia ini. Yang saya minta Tuhan, jagai saya Tuhan. Walaupun saya berada di dalam lingkungan dunia ini, di dalam bertetangga yang suka ribut, suka bertengkar, suka ini maki-maki. Ya, terima kasih. Yang saya bertetangga, tolong saya Tuhan. Saya dulu tinggal di dalam rumah di Perumnas, di Medan. Dan kami itu komplek rumah kami itu adalah komplek orang-orang yang sederhana, artinya memang di bawah, menengah ke bawah. Sehingga bentuk kriminal itu terlalu sering. Keluarga-keluarga berantem, tetangga kami, anak yang ujung komplek itu mencuri, ya, ada yang mencarut. Jadi saya sudah mengenal Tuhan, lalu saya minta Tuhan, jangan biarkan aku untuk ikut-ikut seperti mereka dalam hal yang jahat. Kalau ada yang baik, saya akan pelajari, saya akan ikut, saya akan belajar dari mereka untuk hal-hal yang baik. Karena tidak semuanya itu jahat. Ya, sekeliling kita tidak semuanya jahat. Ada juga yang baik. Ada juga orang-orang yang memang mereka sudah penuh dengan belas kasihan, suka menolong, suka yang lain, dan membantu yang lainnya. Nah, ketika kita melihat ini, menghadap Tuhan untuk kita datang dengan penuh dengan ikhlas, tentu kita akan bertanya dalam diri kita, gimana orang bisa tahu hatinya ikhlas atau enggak? Kan itu kan? Ya, Pak, gimana bisa tahu orang hatinya itu ikhlas atau enggak dia itu? Karena kita enggak bisa melihat hati orang. Saya tidak bisa melihat hatinya Pak Kasmaran. Gimana ya hatinya ini? Saya tidak bisa melihat hatinya Pak Ibu Bu Masria. Ya, saya enggak bisa lihat hatinya, enggak mungkin mau dibuka hatinya, dibedah. Tapi saya bisa melihat hati di dalam Pak Kasmaran, Kak Masria itu melalui sikapnya. Melalui sikapnya yang dia lakukan dalam kehidupannya. Karena sikap, kelakuan, dan tindakan kita mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Amin, saudara. Jadi saya bisa lihat, oh dia seperti ini.
Sikapnya apa? Contohnya, dia suka kali memberi. Oh, berarti hatinya suka memberi karena dia melakukan tindakannya itu. Bapak ini suka kali melayani. Ibu Ratna ini suka kali melayani. Hatinya suka melayani. Mengasihi Tuhan. Makanya di grup WA kan selalu diposting. Saudaraku, pelayanan baik yang dilakukan oleh staf gereja maupun tim penginjilan maupun tim pengembalaan mengunjungi ketua persekutuan, mengunjungi jemaat, mengunjungi orang-orang yang baru ya, yang kemarin baru datang beribadah di ibadah kedua, orang-orang yang baru dikunjungi dan kita lihat hati mereka memang rindu. Hati mereka digerakkan oleh Tuhan untuk mau melayani orang-orang yang dikunjungi itu. Amin. Kita bisa lihat dari apa yang dia lakukan. Kita bersyukur semua pelayan-pelayan di tempat ini sudah ambil bagian di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Baik orang-orang yang berdoa sudah kompak di dalam pelayanan doa. Baik di dalam tim praise and worship. Ya. Saya kemarin dengar kesaksian dari Pak Hendra, bagaimana dia rindu sekali mendidik anak-anak, youth, anak maupun youth atau siapapun, siapa yang mau melayani di musik akan diajari. Siapa yang mau punya hati melayani di musik akan saya layani Pak, katanya gitu. Jadi ketika ada anak-anak muda datang punya kerinduan hatinya, diajari main musik, dan saudara bisa lihat hasilnya, anak-anak muda kita, anak youth bisa melayani di tempat ini. Amin saudara? Amin. Mereka yang melayani ini bukan muncul begitu aja, tapi dibentuk, dimulai dari hati yang rindu, aku mau supaya mereka melayani Pak, kasihan anak-anak youth ini, jalan sana, jalan ke sini, kalau mereka melayani begini kan mereka kan kita didik dengan baik. Sehingga mereka bisa melayani Tuhan. Mereka mau sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Dan itu adalah menunjukkan hatinya yang rindu melayani. Bagaimana kita bisa tahu hati dalam hidup kita adalah jikalau kita melakukan, bertindak sesuai apa yang Tuhan firmankan melalui firman-Nya. Ketika kita mengetahui kehendak Tuhan, apa yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan, maka itulah yang akan kita lakukan. Amin saudara? Amin. Mari kita siapkan hati kita. Untuk kita sama-sama berdoa. Yang dimulai dari hati yang tulus, hati yang ikhlas untuk kita datang berdoa pada sore hari ini kepada Tuhan. Sama-sama kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari saya tanya ketua doa, ini sebenarnya yang mau kita doakan apa Pak Darpin? Kita berdoakan Pak jemaat Tuhan supaya mereka rindu beribadah, rindu membaca firman Tuhan, rindu berdoa dan rindu melayani. Namun saya sebagai gembala jemaat di tempat ini perlu menyampaikan apa yang menjadi doa kita juga. Apa yang harus kita doakan saat-saat ini, terutama kami di dalam penggembalaan jemaat. Dan kami, puji Tuhan, sekarang ini gembala jemaat sudah ada 5 orang, 5 keluarga. Sudah ada 5 keluarga. Jadi sudah 5 keluarga, namun dengan lingkup pengayoman yang lebih luas lagi. Saya bersama dengan Pak Welson, Pak Anton, bersama dengan Pak Hendrik beserta keluarga, dan bersama dengan Bu Alin, dipercayakan untuk menggembalakan jemaat, termasuk juga pelayanan di TNG, masuk juga pelayanan di Palas. Dan ini adalah menurut saya satu pelayanan yang tantangan yang Tuhan berikan untuk bisa kami kerjakan bersama-sama dengan pelayan-pelayan yang lain, baik pelayanan penginjilan, pelayanan kerasulan, pelayanan doa, aser, dan yang lain-lainnya. Dan kami percaya saat kami bersatu hati bersama-sama, maka semuanya itu bisa dikerjakan. Amin. Amin. Dan pastor menyampaikan, bersahatilah kalian.
Karena saat kalian bersahati, kalian pasti mampu melakukannya. Sebab tidak ada pelayanan yang terlalu besar, terlalu berat kalau kita lakukan bersama-sama. Di dalam pelayanan penggembalaan, ada beberapa topik doa yang akan kita doakan saudaraku. Selain nanti silahkan nanti kalau ada yang mau didoakan saat kita berdoa nanti, silahkan nanti saudara sampaikan. Yang pertama itu pelayanan pemuda. Berdoalah untuk pelayanan pemuda yang beberapa minggu bulan ini belum ada persekutuan dan sedang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam pelayanan pemuda. Supaya pelayanan pemuda ini bisa digerakkan Tuhan, boleh dibangkitkan kembali di dalam Tuhan. Amin saudara. Berdoa juga untuk pelayanan Bapak Sion. Pelayanan Bapak Sion yang di Pak Monas, ini juga perlu dukungan di dalam doa saudaraku ya. Beberapa kali pertemuan Bapak Sion yang hadir itu hanya 3 orang, kemarin disuruh kumpul 5 orang. Sehingga perlu dukungan doa dan keikhlasan dari kita semua. Amin. Amin. Bapak Sion, doakan Bapak Sion. Kemudian doakan juga pelayanan penginjilan dan misi. Bersyukur untuk pelayanan penginjilan ini kita lihat sudah bergerak melayani jiwa-jiwa baru, melayani orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Karena sekarang ini kita sudah ada ibadah yang kedua, yaitu ibadah sore. Ibadah sore ini adalah untuk menjangkau untuk mereka yang tidak bisa beribadah di ibadah pagi, datang di ibadah sore. Dan juga untuk tetangga-tetangga kita ataupun orang-orang yang paginya bekerja, sorenya bisa kita kunjungi dan kita ajak beribadah. Kita berdoa untuk tim pelayanan, penginjilan dan misi supaya mereka juga bersatu hati bisa mengajari kita untuk mendidik jemaat-jemaat Tuhan, mengajak jemaat-jemaat Tuhan. Pelayanan penginjilan, ajak jemaat Tuhan. Yang ada di rayon-rayon, persekutuan-persekutuan, kita lihat dia punya potensi, ajak dia, ayo kita mengunjungin, ya. Kami sebagai gembala jemaat bersama dengan sekutuan sangat bersuka cita, ajak aja jemaat itu saudaraku. Baik pelayanan doa, ajak aja saudaraku. Kami enggak akan menghalang-halangi. Kenapa Pak Kasmaran bawa jemaat kami berdua? Kenapa dibawa? Enggak, kami enggak akan melarang. Silahkan jemaat Tuhan digerakkan melalui pelayanan doa, pelayanan penginjilan, pelayanan asar, pelayanan pemain musik, misi dan yang lainnya. Kami tidak akan menghalangi. Bahkan kami berdoa, Tuhan biarlah jemaat Tuhan ini bertumbuh Tuhan, yang baru bertumbuh dan mengenal Kristus. Kami senantiasa berdoa. Walaupun ada beberapa ketua-ketua persekutuan yang sedang mengalami pergumulan dalam beberapa orang dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk ketua-ketua persekutuan, seminar, calon-calon ketua persekutuan. Dan juga berdoa juga untuk di mana akan diadakan penjangkauan atau pelayanan untuk youth dan TNG, di dalam pelayanan TNG. Baik itu ke sekolah-sekolah maupun ke kampus-kampus. Ya, anak-anak kita ini perlu kita doakan, terutama sekali yang melayani di TNG. Kita doakan mereka. Kita support mereka. Ayo anak-anakku, terus kita melayani Tuhan. Gerakkan mereka melalui hati kita. Ya, melalui hati kita. Jangan kita sampai tertuduh dengan kata arti munafik. Kadang-kadang kita tertuduh, Bapak itu nyuruh-nyuruh aku aja ya, tapi gak pernahnya dia. Gak usah saudaraku. Semua punya jalan Tuhan. Tuhan punya jalan dalam hidup kita. Tuhan pasti akan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Amin saudara. Dia melihat apa yang ada di dalam hati kita. Dan dia lebih tertarik ketika kita berdoa yang berasal dari dalam hati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama. Sebelumnya kita angkat pujian ini masuk dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Haleluya Yesus.
Biarlah pada sore hari ini kita menyiapkan hati kita dan memfokuskan diri kita kepada Tuhan untuk kita berdoa. Jangan biarkan hati kita ini digoyang, dibimbangkan oleh karena dunia, dibimbangkan oleh karena persoalan, dibimbangkan oleh karena perkataan-perkataan orang, dibimbangkan oleh karena kritikan-kritikan orang. Jangan saudara terganggu hati kita. Kita fokus kepada Tuhan. Jangan kita diganggu, hati kita terganggu oleh karena bisikan-bisikan, kau munafik, kau gak benar, hidupmu juga gak benar. Buangkan itu. Hati nurani yang jahat, yang ingin setan masukkan dalam hati kita, buang semua dalam diri kita. Buang semua dari dalam hati kita. Dan biarkan dengan hati yang tulus. Dengan satu maksud, Tuhan melihat hati kita. Dan Tuhan pasti membalas. Tuhan pasti menjawab apa yang kita doakan. Apa yang menjadi kerinduan hati kita. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Kita masuk ke dalam hadiratnya dengan penuh syukur. Oleh sebab itu nanti silahkan yang berdoa, baik para diaken, koordinator yang seperti saya telah sebutkan tadi yang menjadi topik doa, kalaupun juga nanti ada digerakkan Tuhan untuk mendoakan pelayanan atau hal yang lainnya yang di luar yang telah saya sebutkan tadi. Naikkanlah doa kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus, yang berasal dari hati kita yang ikhlas, sehingga kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.